Puji Tuhan, anak-anak SMP 45, apa kabarnya? Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, karena ada penyertaan dan kasih Tuhan yang senantiasa melindungi seluruh kehidupan kita. Mari kita akan memulai ibadah dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Jika kami boleh mendengarkan akan firman Tuhan, Tuhan memberikan kami kesempatan untuk mendengar akan firman-Mu. Kami percaya anugerah Tuhan melingkupi kami, hikmat, wahyuan Tuhan turun atas hidup kami, supaya kami mengerti akan firman yang kami dengar dan kami baca. Mari Roh Kudus urapi hamba dan urapi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkannya, supaya kami boleh semakin diajar dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Kami buka hati kami untuk supaya rahasia-rahasia firman yang disampaikan boleh disingkapkan dan kami boleh dimerdekakan oleh firman Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa, berbicaralah ya Tuhan, sebab kami siap mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Hari ini kita akan melihat firman Tuhan. Tema yang diberikan untuk khotbah hari ini adalah setia setiap saat. Kita akan melihat firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-40. Tapi saya tidak akan membacakan dulu ayat-ayatnya. Nanti kita dengar dahulu poin-poin penjelasannya, baru di situ kita akan membaca ayat-ayatnya. Ya, tema atau perikop daripada Kisah Rasul 8 ayat 26 sampai 40 ini adalah kisah sida-sida dari tanah Ethiopia. Ya. Nah, sebelum kita akan membaca ayat ini dengan tema siap setiap saat, seringkali sebagai anak-anak muda kita sering melewatkan sebuah kesempatan emas yang Tuhan memberikan, yang Tuhan mau sediakan bagi kita. Oleh karena kita menganggap bahwa kesempatan atau anugerah itu kita bisa dapatkan kembali, maka seringkali kita melewatkan, gagal memahami akan maksud dan rencana Tuhan. Padahal kadang-kadang kesempatan itu tidak datang untuk kedua kalinya. Mungkin akan menunggu waktu yang lama untuk mendapatkan kesempatan yang kedua. Itu pun kalau seandainya diberikan oleh Tuhan. Nah, jangan sampai peristiwa yang terjadi, kisah daripada Esau yang menjual hak kesulungannya demi mendapatkan semangkuk bubur kacang merah, yaitu dalam hal kehidupan mungkin sehari-hari adalah sebuah tawaran-tawaran kedagingan, tawaran-tawaran keduniawian, sehingga kita menganggap remeh anugerah Tuhan. Dalam hal ini kisah daripada Esau, dia menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Oleh sebab itu, anak-anak muda, marilah kita senantiasa siap untuk hal-hal yang Tuhan mau berikan, hal-hal yang Tuhan mau sediakan kepada kita. Bagi Tuhan, Tuhan bisa memberkati kita secara mendadak, tiba-tiba. Kadang-kadang Tuhan datang kepada kita di waktu yang tidak pernah kita sangka. Kisah daripada hari Pentakosta, di mana 120 orang murid berkumpul di loteng atas Yerusalem, dan mereka menantikan akan janji Bapa itu. Dan setelah hari Pentakosta, disitulah Roh Kudus turun, dicurahkan di tengah-tengah 120 murid yang menantikan janji Bapa itu. Berarti 120 murid ini senantiasa siap untuk menerima janji Bapa. Dan mereka yang tidak ada di loteng atas, yaitu murid-murid Yesus yang tidak menantikan akan pencurahan Roh Kudus,
maka mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk menerima baptisan Roh Kudus pada waktu itu. Jadi mari anak-anak Tuhan, kita menggunakan kesempatan-kesempatan yang Tuhan beri, baik itu kesempatan untuk beribadah rohris atau kesempatan untuk beribadah ya dalam gereja, walaupun sekarang mungkin ibadah gereja diadakan secara online, tapi mari pergunakan waktu-waktu untuk kita beribadah, karena akan datang waktunya di mana kita mungkin tidak bisa beribadah. Sekarang masih syukur kita bisa beribadah secara online, tapi kalau seandainya tidak ada lagi kesempatan untuk beribadah, nah ini akan membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Oleh sebab itu, kita akan melihat bagaimana kita bisa siap setiap saat. Apa saja yang diperlukan untuk kita senantiasa siap setiap saat supaya kita dapat terus melakukan kehendak Tuhan. Nah, kita akan lihat hal ini di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. Kita akan lihat di dalam ayat yang ke-26. Kita akan baca sampai dengan ayat yang ke-28. Mari kita akan baca ayat ini bersama-sama. Kisah Rasul 8 ayat 26 sampai 28. Terlebih dahulu kita baca ya. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Etiopia, seorang Sida-Sida, pembesar dan kepala perbendaraan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Nah, untuk pertanyaan tadi, apa saja yang diperlukan untuk kita siap sedia setiap saat ya, supaya kita terus dapat melakukan kehendak Tuhan? Yang pertama, kita harus memiliki kesediaan untuk memenuhi panggilan Tuhan. Nah, kalau kita menjadi orang yang available atau menjadi orang yang tersedia, yang siap sedia untuk menerima segala sesuatu dalam hal ini, kita menyediakan diri kita atau kita memiliki kesediaan untuk memenuhi panggilan Tuhan, maka saya percaya Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat-Nya atas kehidupan kita. Sekalipun untuk memenuhi panggilan itu adalah sebuah panggilan yang janggal, yang kayaknya nggak masuk di akal. Kalau kita lihat dari ayat yang kita baca tadi, ya, dikatakan bahwa ada seorang malaikat yang datang kepada Filipus dan berkata supaya dia bangun dan berangkat ke sebelah selatan. Nah, kita tahu kalau kita lihat daerah di mana pada waktu malaikat itu menyampaikan pesan kepada Filipus, dia sedang berada di Samaria. Berarti kalau dia ada di Samaria, dia harus pergi ke selatan. Dan dikatakan selanjutnya bahwa ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Gaza itu adalah padang gurun, jalur Gaza ya. Dan selanjutnya dipertegas mengenai Gaza itu di wilayah selatan itu adalah jalan itu jalan yang sunyi, atau dengan perkataan lain, jalan itu adalah jalan padang gurun, ya, tanah yang gersang. Nah, coba bayangkan malaikat Tuhan datang kepada Filipus dan berkata untuk pergi ke daerah padang gurun. Filipus adalah seorang pengkhotbah, seorang penginjil. Dia banyak mengadakan mujizat melalui pelayanannya di kota Samaria. Tetapi ada sebuah pesan dari malaikat Tuhan untuk pergi ke selatan, ke tempat padang gurun, ke tempat yang gersang. Jadi
Dan mungkin orang di sana sangat sedikit, bahkan tidak ada. Dari sebuah kota pergi ke sebuah tempat yang merupakan padang gurun. Kalau seandainya Filipus ya berpikir, wah ini jangan-jangan pesannya salah, atau jangan-jangan ini bukan malaikat Tuhan. Nah, bisa saja pada situasi ini Filipus tidak mau memenuhi panggilan Tuhan. Dia pikir sudah enak, dia ada di kota Samaria. Dia sudah memberitakan Injil, banyak jiwa dimenangkan di kota Samaria. Dia banyak mengadakan mujizat di kota itu. Tetapi sekarang disuruh pergi ke tempat padang gurun. Nah, disinilah kita lihat bagaimana Filipus memiliki kesediaan hati untuk memenuhi panggilan Tuhan. Di dalam ayat yang selanjutnya dikatakan, ayat 27, lalu berangkatlah Filipus. Dia pergi berangkat. Dia tidak menunda-nunda. Dia tidak berpikir dua kali. Dia siap meninggalkan kenyamanan tinggal di kota Samaria, di mana pelayanannya sedang dibangun yang mungkin akan menjadi besar. Tapi dia memilih sebuah jalan yang ditunjukkan oleh malaikat Tuhan. Pergi ke satu tempat yang mungkin juga malaikat tidak menceritakan akan ketemu siapa, ya, bagaimana caranya, apa yang harus dia lakukan di sana, tidak diberikan secara detail untuk hal itu. Tetapi akhirnya kita melihat bahwa Filipus memilih, dia menyediakan dirinya untuk mengikuti perintah Tuhan. Tidak ada paksaan. Waktu diberikan pesan itu oleh malaikat Tuhan, tapi Filipus bersedia memenuhi panggilan Tuhan itu. Ya, jadi di sini kita lihat bahwa kita perlu memiliki hati seperti Filipus, bersedia untuk memenuhi panggilan Tuhan. Ya, oke. Nah, kita akan lihat hal yang kedua supaya kita senantiasa siap setiap saat untuk melakukan, supaya dapat melakukan kehendak Tuhan. Yang kedua adalah bertekun dalam membaca firman Tuhan. Kita lihat di dalam ayatnya, ini ayat cukup panjang, tapi nggak apa-apa kita baca sama-sama ya. Dari ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-38. Kita baca bersama-sama. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nats yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Perhatikan, sida-sida ini bertanya kepada Filipus, kisah di dalam Yesaya ini apakah menceritakan tentang kisah daripada Nabi Yesaya, tentang Nabi itu sendiri, atau tentang orang lain? Ya, sida-sida ini bertanya kepada Filipus. Kita baca selanjutnya ayat yang ke-35. Maka mulailah Filipus berbicara, dan bertolak dari Nats itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air.
apakah halangannya jika aku dibaptis?" Saud Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Ayat yang ke-38, lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Nah, kita lihat tadi pembacaan ini. Yang kedua, kalau kita senantiasa siap setiap saat, ya. Yang kedua, kita perlu bertekun dalam membaca firman Tuhan dan juga bertekun dalam memberitakan Injil. Nah, kita lihat contohnya di dalam ayat ini tadi. Sida-sida dari Etiopia ini orangnya lapar dan haus akan kebenaran. Kita tahu dia pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Dia berasal dari suku Etiopia, dari bangsa Etiopia, tapi dia beribadah di Yerusalem. Ya, kemudian setelah dia beribadah, dia sedang melakukan perjalanan pulang. Dan pada saat dia ada dalam perjalanan pulang, sambil di dalam sebuah perjalanan, dia membaca kitab Yesaya. Nah, anak-anak muda, kalian tahu bahwa untuk membaca kitab Yesaya, mereka harus membeli gulungan kitab. Nah, gulungan kitab ini yang merupakan naskah kuno, ini harganya sangat mahal. Jadi kalau seandainya seseorang mau membeli akan gulungan kitab ini, maka dia harus membayar harga yang mahal. Berarti sida-sida Etiopia ini, dia mau membayar harga untuk bisa membaca kitab Yesaya, dan dia membeli dalam sebuah gulungan kuno, gulungan kitab. Ya, jadi di sini kita lihat kelaparan dan kehausan dari sida-sida dari Etiopia ini untuk membaca, untuk merenungkan, untuk menggali firman Tuhan. Tetapi pada waktu dia membaca ayat ini, yang dia baca dengan keras, dia tidak mengerti akan maksud daripada ayat ini. Kemudian Roh Kudus menggerakkan hati Filipus. Roh Kudus bilang kepada Filipus, "Pergilah kepada kereta itu," ya, dikatakan pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Jadi Filipus diperintahkan oleh Roh Kudus untuk mendekati kereta di mana sida-sida Etiopia itu berada. Dan kita tahu ceritanya, terjadilah percakapan dimulai daripada Filipus yang berkata kepada sida-sida itu, "Apakah Tuhan mengerti apa yang Tuhan baca tentang nas ini?" Kata sida-sida itu dengan penuh kerendahan hati, dia katakan, bagaimana dia tahu kalau nggak ada yang membimbing. Dia memiliki kerendahan hati. Ya, kemudian akhirnya dia suruh Filipus untuk naik ke kereta dan menjelaskan. Akhirnya dia bertolak dari nats itu. Filipus menceritakan tentang Yesus. Dia memberitakan Injil. Jadi di sini saya katakan sida-sida ini bertekun dengan membaca firman Tuhan. Dia bayar harga, dia beli gulungan kitab yang mahal. Dia membaca firman Tuhan. Dan karena dia menyediakan hidupnya, ya, memberikan waktunya, dia bayar harga, dan dia menyediakan hidupnya untuk Tuhan. Maka Tuhan melihat hatinya. Akhirnya Tuhan membuat sebuah pertemuan ilahi, perjumpaan ilahi antara Filipus dengan sida-sida Etiopia. Tuhan memerintahkan kepada Filipus untuk bertemu dengan sida-sida Etiopia yang sedang membaca kitab Yesaya tapi tidak mengerti. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa kelaparan, kehausan daripada sida-sida ini itu terbayar oleh Tuhan dengan Tuhan mengutus Filipus
kedua adalah bertekun dengan memberitakan Injil. Ini adalah sifat atau gaya hidup daripada Filipus. Dan akhirnya Filipus menuai jiwa yang merupakan sida-sida dari Etiopia ini. Singkat cerita, sida-sida ini akhirnya dibaptis. Ya, percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi di sini waktu ada hati yang lapar dan haus dan ada hati yang mau terus memberitakan Injil, kedua-duanya Tuhan pertemukan menjadi sebuah pertemuan ilahi. Saudara tahu, adik-adik tahu, anak-anak muda, bahwa perintah Yesus kepada murid-muridnya supaya mereka pergi ya, memberitakan Injil dari Yerusalem, Yudea, Samaria. Jadi ceritanya Yerusalem ini sudah diberitakan Injil, Yudea juga. Dan yang terakhir Filipus ada di Samaria. Jadi Samaria juga sudah mengalami pemberitaan Injil dan banyak jiwa dimenangkan. Dan ternyata melalui perjumpaan ilahi, pertemuan yang Tuhan pertemukan antara keduanya, maka Injil pun bisa tersebar sampai ke negeri Etiopia. Pada masa itu ya, Etiopia ini berada di luar dari kerajaan Romawi. Jadi pada masa itu ujung bumi bisa disebut yang merupakan yang paling awal pada masa itu adalah Etiopia. Jadi melalui kesetiaan daripada Filipus yang mau terus memberitakan Injil dan tersedia untuk dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan, ya, memenuhi panggilan Tuhan memberitakan Injil. Tuhan bawa Filipus memberitakan Injil kepada sida-sida di Etiopia, yang akhirnya sida-sida ini menjadi penginjil yang memberitakan Injil di Etiopia, yang disebut sebagai pada masa itu ujung bumi. Nah, jadi kita lihat hal yang kedua ini adalah setiap saat ini bertekun dalam membaca firman dan juga dalam memberitakan Injil. Nah, yang ketiga adalah kita lihat di dalam ayat yang terakhir, yaitu di dalam ayat yang ke-39 dan 40. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Dia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Dia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Nah, yang ketiga, kita belajar dari kehidupan Filipus bahwa Filipus jadi orang yang memiliki gaya hidup di dalam ketaatan. Dan melalui ketaatannya, dia terus hidup di dalam ketaatan demi ketaatan yang lebih lagi. Kita lihat dia taat waktu malaikat suruh dia pergi ke selatan, dari Yerusalem turun ke Gaza, dia berangkat ke sana. Kemudian waktu dia melihat ada sebuah kereta, Roh Kudus menggerakkan dia untuk dekati kereta itu. Dia dekati kereta itu dan dia pergunakan waktu untuk memberitakan Injil. Dia terus bergerak dalam ketaatan. Jadi setelah dia membaptis sida-sida dari Etiopia ini, Roh Kudus bawa dia dengan begitu cepat, ya, sampai di kota Asdod. Karena waktu selesai sida-sida ini keluar dari air, selesai dibaptis, sida-sida ini sudah tidak bisa melihat Filipus, karena Filipus Tuhan sudah bawa dengan cepat pergi ke kota Asdod. Dan dari sana dia pergi ke seluruh kota yang dia lalui untuk memberitakan Injil. Dia tetap setia, dia tetap taat memberitakan Injil sampai dia akhirnya menetap di kota Kaisarea. Dia bergerak dari ketaatan kepada ketaatan. Jadi anak-anak muda, kalau engkau tidak mau kehilangan kesempatan yang Tuhan beri, karena Tuhan menyediakan begitu banyak janji-janji yang luar biasa. Tuhan menyediakan begitu banyak hal-hal yang ajaib di masa depan. Asalkan engkau memiliki ketiga hal ini,
Yang pertama adalah siap sedia, ya, senantiasa bersedia menyediakan diri untuk memenuhi panggilan Tuhan. Jangan keraskan hati. Tuhan akan bawa engkau kepada tuntunannya, ya, dari tuntunan Roh Kudus, maka engkau akan dibawa Tuhan sampai menggenapi panggilan dalam kehidupan. Terus yang kedua, untuk kita senantiasa siap menerima hal-hal yang ajaib daripada Tuhan, tetaplah bertekun membaca firman Tuhan, dan tetaplah bertekun untuk bisa memberitakan Injil. Maka hal-hal yang ajaib akan dialami oleh setiap kita. Dan yang ketiga adalah belajar untuk bergerak dari ketaatan kepada ketaatan yang lebih lagi. Di sini kita lihat Filipus dipakai Tuhan sampai ke seluruh wilayah Filistin. Jadi bukan saja orang-orang Yahudi yang dimenangkan, karena pola pikir pada masa itu murid-murid berpikir hanya kepada bangsa Yahudi Injil itu diberitakan, tapi melalui pribadi Filipus Injil itu bisa diberitakan ke Ethiopia, bahkan ke seluruh tanah yaitu yang ditinggal oleh orang-orang Filistin, tapi di luar daripada bangsa Israel. Kita lihat ketaatan itu mendatangkan berkat. Mari anak-anak muda, persiapkan hatimu dengan sungguh-sungguh, karena inilah waktunya Tuhan akan datang secara tiba-tiba atas hidupmu, dan Tuhan ingin mendapati engkau betul-betul menyediakan hidupmu untuk memenuhi panggilan Tuhan, dan menyediakan hidupmu untuk terus bertekun. Maka Tuhan akan membawa engkau kepada perkara-perkara yang besar. Asalkan engkau tetap taat, tetap setia, tetap melakukan firman Tuhan, maka seluruh janji-janji Tuhan yang luar biasa akan dialami atas kehidupanmu. Mari kita berdoa buat firman Tuhan hari ini. Bapa, terima kasih buat firman Tuhan. Dengan semua hal yang kami coba mengerti Tuhan, ada sebuah panggilan Tuhan buat kami senantiasa siap sedia untuk menerima akan panggilan Tuhan, sama seperti Filipus Tuhan. Kami mau mengerti akan segala jalan-jalan Tuhan, dan kami mau terus dituntun oleh Roh Kudus melakukan perkara-perkara yang besar. Buatlah kami tetap tekun bersekutu dengan Tuhan, dan buatlah kami juga tetap taat, tetap setia melakukan firman Tuhan. Maka banyak perkara-perkara besar yang ada di depan kami yang akan kami alami, dan hidup kami akan menerima hal-hal yang ajaib, perkara-perkara yang besar yang berbeda dengan apa yang ditawarkan oleh dunia. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau yang memeteraikan firman Tuhan. Jadikan kami sebagai anak-anak muda, khususnya di SMP Negeri 45 ini, bukan saja menjadi pendengar yang baik akan firman Tuhan, tapi kami mau terus melakukan firman Tuhan, menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Sebab Engkau berkata, berbahagialah mereka yang bukan saja mendengar, tapi yang melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari ini, dan kami akan terima berkat Tuhan melalui firman yang kami dengar. Mari anak-anak Tuhan, angkat tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang telah mengikuti ibadah ini Tuhan. Tuhan memberkati mereka, berikan kecerdasan, kepintaran, hikmat. Tuhan memberikan mereka senantiasa hati yang siap untuk menerima janji-janji Tuhan. Karena pada saat Tuhan mau mengangkat seseorang, Tuhan memberikan kasih karunia kepada seseorang, maka mereka akan menjadi orang-orang yang berhasil dan sukses karena ada kuasa Tuhan yang menyertai mereka. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak muda ini Tuhan, buat terus hidup melakukan firman Tuhan, terus bertekun di dalam membaca firman Tuhan, dan pada waktunya Tuhan akan mengangkat mereka menggenapi rencana Tuhan dan kehendak Tuhan, destiny yang Tuhan sudah tetapkan atas hidup mereka. Terima kasih Bapa, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu atas kehidupan mereka di bumi sama seperti di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang semua diberkati, bersama-sama katakan amin. Tetap semangat,
Tuhan Yesus memberkati.